Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Akidah al-wala wal bara termasuk prinsip ajaran Islam yang sangat penting dan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik
pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami ingkari kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya berlepas diri dari orang-orang kafir dan sesembahan mereka, Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka, ini adalah teladan yang baik, uswatun hasanah. Dan teladan yang baik ini diikuti oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Di antara bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah mengangkat mereka sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tidak boleh loyal kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan cara mengangkat mereka menjadi pemimpin. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, hamba-hambanya yang beriman, untuk loyal kepada orang-orang kafir siapapun mereka, baik orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin. Tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir. Bahkan larangan loyal kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara kita, walaupun orang-orang kafir itu adalah kerabat-kerabat kita. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Orang yang beriman tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang kafir,
walaupun orang-orang kafir itu adalah keluarga mereka. Ayat yang mulia ini, atau sebab turunnya ayat yang mulia ini, berkaitan dengan sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sosok sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Abu Ubaidah fil jannah, Abu Ubaidah di surga. Ketika perang Badar, sahabat Abu Ubaidah berperang dengan gagah berani, sampai-sampai orang-orang musyrik tidak berani mendekati sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Namun ada satu orang yang selalu mengintai dan mengikuti sahabat Abu Ubaidah, dan sahabat Abu Ubaidah menghindar darinya. Terus diikuti, terus diintai, dan terus sahabat Abu Ubaidah menghindar. Namun karena sering diikuti dan sering diintai, sahabat Abu Ubaidah pun melawan orang ini dan dia berhasil membunuhnya. Atadruna man huwa maktul? Tahukah kalian siapakah laki-laki yang dibunuh oleh sahabat Abu Ubaidah dalam perang Badar ini? Innahu walidu Abi Ubaidah. Sesungguhnya dia adalah ayah kandung dari Abu Ubaidah. Sahabat Abu Ubaidah membunuh ayah kandungnya sendiri dalam perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ubaidah. Orang-orang yang beriman tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah bapak-bapaknya sendiri. Akidah al-wala wal bara. Barang siapa yang bisa melakukan akidah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Orang yang bisa menerapkan akidah yang mulia ini, Allah akan catat dalam hati-hati mereka keimanan. Keimanan mereka adalah keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Mereka benci kepada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir itu adalah keluarga mereka. Iman yang sempurna, Allah akan kuatkan mereka dengan pertolongan darinya, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka itulah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a. Kembali kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya. Di antara bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah musyarakatuhum fi a'yadihim au i'anatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bimunasabatiha au hudur iqamatiha
Di antara bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah ikut serta merayakan hari raya mereka, membantu mereka untuk melaksanakannya, memberikan ucapan selamat sesuai hari raya mereka. Ini di antara bentuk loyal kepada orang-orang kafir. Dan hamba-hamba Allah yang beriman tidak akan ikut berpartisipasi merayakan hari raya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan yang sia-sia. Kata para ulama, la yahduruna a'yadal kufar. Mereka tidak menghadiri perayaan hari raya orang kafir, karena ini adalah perbuatan yang sia-sia. Termasuk di dalamnya mereka tidak memberikan ucapan selamat. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan ini orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, mereka akan merayakan hari Natal. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan dan tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada orang-orang Nasrani dengan mengatakan selamat Natal, karena ini bentuk loyal kepada mereka. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a, kandungan makna dari perkataan selamat Natal ini adalah perkataan yang kufur, kandungan yang kufur. Yang dimaksud dengan selamat Natal adalah selamat atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Orang yang mengatakan selamat Natal sama saja dia mengatakan selamat atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Perkataan kufur, perkataan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak membantah perkataan ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Dalam surat Al-Jin ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 68, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ucapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qalu ittakhadallahu walada. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, Allah punya anak. Subhanah, maha suci Allah. Huwal ghaniyyu, dialah yang maha kaya. Allah tidak membutuhkan anak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza. Mereka enggak punya argumen yang kuat mengenai hal ini. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, tanpa hujah yang kuat, hanya mengada-ngada, berbuat dusta atas Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang sangat batil, mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Gara-gara ucapan ini hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh.
mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 88 sampai ayat 93, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar sekali. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit ini pecah karena ucapan mereka. Wa tansakul ardu, bumi ini terbelah. Wa takhirru aljibalu hadda, dan gunung-gunung ini runtuh. Anda'au lirrahmani walada, mereka mendakwahkan bahwasanya Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Ar-Rahman mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani walada, tidak ada seorang pun di langit sana dan di bumi ini kecuali dia akan datang sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang batil mengatakan selamat atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan perkataan ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 sampai ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh Allah telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Wa qala Al-Masih, ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, beribadalah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah dirinya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Ucapan yang batil, ucapan yang kufur, yang bisa menghapus segala amal soleh yang kita lakukan selama ini. Jangan hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal kemudian amal soleh kita terhapus, salat kita terhapus, puasa kita terhapus, sedekah kita terhapus, semuanya terhapus gara-gara lisan, gara-gara mengucapkan ucapan yang kufur. Dalam hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengkisahkan kepada kita dua orang dari Bani Israel, yang keduanya bersaudara. Yang satunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya suka bermaksiat. Setiap kali orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala melihat saudaranya sedang bermaksiat, maka dia berkata, aksir, berhentilah kamu, tinggalkanlah maksiat. Terus dinasehatin, namun saudaranya ngeyel. Saudara yang mengatakan, khallini baini wa baina rabbi, biarkan saya dengan Rabb saya, dosa yang saya lakukan saya yang tanggung, bukan urusanmu. Kemudian saudaranya
yang rajin beribadah kepada Allah, dia pun marah. Lalu dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Lihat perkataannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Kemudian waktu berjalan, keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keduanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada orang yang rajin beribadah, tahu dari mana kamu bahwasanya saya tidak mengampuni si fulan? Kenapa kamu bersumpah mendahului saya? Sungguh saya telah ampuni dia, saya akan masukkan dia ke dalam surga. Adapun kamu, amal solehmu, ibadahmu saya hapus, dan saya akan masukkan kamu ke dalam neraka. Lihat, hanya gara-gara mengucapkan wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, seluruh amal solehnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata, orang ini telah mengucapkan sebuah kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hendaknya kita hati-hati, kita tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan selamat Natal dan ucapan-ucapan kufur yang semisalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita semua, menjauhkan kita semua dari hal-hal yang bisa membuat kita kufur kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma hdihim siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.